Halo YouTube, kembali lagi di Hobi Laki, hobinya laki-laki. Oke, hari ini kita akan sedikit update tentang si HNR Foxhound yang beberapa bulan lalu kita udah sempat beli, dan seperti apa perkembangannya, kemudian apa aja yang udah gue ganti selama ini teman-teman. Oke, check it out. Oke, yang pertama gue tempo hari ada ganti remote. Jadi ini remote standarnya seperti ini guys ya. Nah, penampakannya ini standar seperti ini. Dia untuk remote standar cukup lengkap sebetulnya. Dia juga channelnya sudah ada 6. Dan ini receiver bawaannya teman-teman. Nah, ini lihat udah di branding sama dia HNR. Nah, kemudian gua gantinya apa? Nah, ini dia gantinya remote gua. Remote sekarang, remote kesayangan. Walaupun mungkin udah beberapa tahun rilisnya, tapi nice to have banget. Dan ini oke banget. Ini Nobel Flyscale Nobel NB4. Jadi NB4 yang pertama, bukan yang NB4 Plus atau NB4 Pro, tapi ini buat gue ini sudah lebih dari cukup. Brandnya dari Flysky ya, brandnya dari Flysky ya teman-teman. Selanjutnya gue ada ganti body ya teman-teman. Nah, ini jadi ini body lamanya seperti ini, body standarnya dulu seperti ini. Kemudian ya teman-teman bisa lihat kondisinya udah nggak normal lagi ya teman-teman, udah banyak patah-patah. Dulu ini bodinya Lancer Evo 5, nah sekarang ganti ke Yaris-Yarisan ya teman-teman. Ini jadi mungkin ini akan jadi body sejuta umat di Indonesia teman-teman, karena ini harganya cukup affordable dan bentuknya cukup manis teman-teman. Serius manis sekali, ditambah spoiler yang cakep banget. Kemudian ke dalam apa yang udah gue ganti di si HNR ini. Oke, kita cek ya. Dan di sini yang paling kelihatan, yang kentara itu mungkin teman-teman nggak ngeh, tapi ya gue spill. Pertama itu mostly gue nggak banyak perubahan untuk kitnya, tapi ada satu hal yang krusial, yaitu gue ganti shocknya. Ini kebetulan rekomendasi dari teman-teman juga, jadi ini pakai shocknya LC PTG Racing ya teman-teman, yang PTG 2. Dan memang LC ini bedanya dengan bawaan si HNR itu apa? Si travel suspensinya ini, suspensinya emang lebih panjang dibandingkan si HNR bawaannya. Jadi pas begitu kita setting itu, kondisi dia terbang kayak gini, itu dia cukup sampai bawah sehingga ground clearance-nya itu lebih tinggi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau masalah oli ya itu settingan kita masing-masing, settingan teman-teman. Monggo pakai yang seperti apa. Oke, kemudian kita buka ke dalam ya teman-teman. Teman-teman lanjut ke bagian dalamnya teman-teman. Jadi ini bagian dalamnya seperti ini. Sekarang ada beberapa pergantian, dan yang pasti nggak usah dikomen dulu. Routing kabelnya emang berantakan, karena gue juga masih belum dapat routing kabel yang pas ya teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa lah, kita ceritanya dikit-dikit aja dulu ya, hindarin aja dulu kabel-kabel kayak gini. Oke nih teman-teman, tadi si receivernya ya, pakai NB4 si Flyscale Nobel. Kemudian si servonya nggak kelihatan di sini. Servonya gue pakai Power HD yang R12S. Kemudian gyro tuh gue jujur aja pasang di sini, jadi di dalam, jadi udah nggak ke expose di luar. Nah, itu gue pakai Power HD G1. Kemudian ESC gue pakai SRAM ya, cukup menurut gue SRAM yang berapa ya terakhir itu, nggak salah SRAM 80 ampere ya. Kemudian si motornya juga pakai SRAM juga teman-teman. Motornya speknya yang pastinya sama 3652 juga semuanya 3652, tapi dia KV-nya 4100. Jadi memang first experience gua itu pakai 4100, dimana cukup oke dengan rasio yang standar ya teman-teman. Rasio standar itu gear 10-nya masih bawaan, jadi belum ada ganti-ganti ukuran. Kemudian baterai, gua pakai baterai Codar bacanya. Tulisannya sih Codar. Saudara yang 5000 ampere, 5000 miliampere, 5000 miliampere yang 1200C teman-teman. Nah, ini buat menurut gue pribadi ini salah satu baterai yang badak.
Dari pertama kali gue beli RC, setelah gue ganti ke baterai sampai sekarang nggak pernah ada komplain sama sekali. Ini memang gue wrapping pakai apa? Pakai selotip lagi. Kemudian upgrade tipis-tipisnya nggak ada upgrade sih, cuman gantinya itu gue ada, oh iya, pasang ini ya teman-teman, pas untuk di belakang gue pasang sway bar. Walaupun di depan kemarin mau dipasang tapi belum sempat, tapi nanti kita pasang. Ya, sedikit cerita masalah si HNR ini teman-teman. Jadi si HNR ini adalah salah satu kit yang menurut gue sangat affordable, dan ini bisa ready to race ya teman-teman. Kitnya itu ready to race, dan buat teman-teman yang mau ikutan race lebih deep atau lebih dalam untuk si rally, HNR ini cocoknya buat siapa? Buat teman-teman yang mungkin baru masuk terjun di dunia rally, dunia RC rally. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini satu, secara struktur settingannya ini udah luar biasa teman-teman. Settingannya itu kalian bisa setting seperti apapun. Jadi kayak misalnya ini nih, dari sini angle angle si ban, kemudian settingan suspensinya, kemudian angle ban depan, ban belakang, itu udah bisa disetting, jadi nggak mati. Kemudian yang kedua yang menarik adalah dia itu udah center diferensial. Jadi diferensialnya itu di tengah, makanya motornya itu posisinya di tengah teman-teman. Jadi nggak di belakang, dia ada di tengah. Nah ini motor yang di tengah ditambah si diferensialnya itu di tengah atau center diferensial, ini keunggulannya yaitu jelas. Jadi kalau misalnya mobilnya ini loncat-loncat, jadi lebih enak. Kenapa? Karena center of gravity-nya ada di tengah semuanya. Dan ini juga bukan mekanisme yang yang slipper, tapi betul-betul diferensial. Jadi at least diferensialnya itu ada 3, belakang 2, belakang, depan, dan di tengah itu. Nah, dari sisi basic kitnya ini udah sangat mumpuni sekali kalau misalnya buat teman-teman yang mau serius masuk terjun ke dunia balapan. Kemudian yang kedua yaitu tadi, kalau gue bilang yang pertama tadi ya, settingannya itu udah oke banget ya, standarnya juga udah cukup oke. Nah kemudian kedua dari sisi harga teman-teman. Nah harganya ini sangat affordable dibandingkan kit-kit serupa. Ini jauh lebih murah. Lebih murah apanya? Lebih murah spare partnya. Kenapa kenapa kita lebih dalam ke spare part sih? Ya karena teman-teman perlu perhatikan kayak ini. Contoh gua ambil sendiri nih. Ini bodinya aja. Yang namanya kita main rally itu nggak pernah ada yang mulus teman-teman, kecuali kalau kalian jago-jago banget ya. Jadi ini pun juga udah berapa kali main ya, tetap masih belum mulus-mulus juga gitu, tetap ada aja gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kalian mainnya nge-push, kemudian pengen jiwa kompetitifnya tinggi banget ya, kadang-kadang emosi nggak kemana, emosi yang nggak jelas gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya crash atau tabrakan, kumpalik, bahkan bisa sampai mungkin ada yang patah-patah dan sebagainya kayak akhirnya. Tapi ya anyway, itu tadi spare partnya murah, dan sekarang sudah terjamin kok di beberapa toko online di Jakarta, di Cirebon juga sudah mulai lengkap ya suku cadangnya. Jadi ya don't worry kalau misalnya kalian kalau misalnya beli HNR ini. Dari sisi experience pengemudian, oh jelas buat gua ini enak banget. Buat gue pribadi sangat enak sekali, karena satu memang didukung oleh remote-nya. Gue harus jujur berkat remote ini, si kit ini jadi potensi maksimalnya itu bisa dapat gitu teman-teman. Jadi ya saran buat kalian, kalau misalnya kalian pengen kitnya enak, jangan melulu kalian fokus di kitnya, tetapi sekali-kali dicek kontrolernya. Kadang-kadang kontroler itu kemungkinan menurut gue pribadi, kontroler itu sekitar 30-40% itu ada di kontroler. Kalau kontrolernya nggak bagus, nggak sesuai dengan apa yang kita mau, mobil sebagus apapun juga nggak bakalan enak. Sebaliknya mobil juga nggak enak kalau kontrolnya mahal juga ya sama aja. Jadi apapun itu bentuknya, kalian kalau misalnya punya seproper mungkin. Kemudian kalau mau budget kalian terbatas, difikirkan lebih dalam, matang-matang mana bagian-bagian mana yang mau kalian upgrade pelan-pelan. Saran gue buat kalian yang punya HNR, itu yang pertama kalian upgrade adalah remote dulu, karena elektrikalnya sudah mencukupi. Selebihnya ya monggo kalian mau apa aja, silahkan. Apa mau misalnya motornya, ESC-nya, atau tambah gironya, no problem issue. Oke teman-teman, sekian dulu
review dari gue ya. Nanti gue kirim cek beberapa video singkatnya untuk si video yang si HNR Foxhound ini. Thank you very much. Selamat siang. Sampai jumpa di channel Hobi Laki, hobinya laki-laki.